Om Swastiastu. Om Swastiastu. Kembali lagi di channel Santi Dharma Chandra. Astungara berkat Tuhan Tiga Sang Yang Widi Wasa dan leluhur di Nusantara ini, Santi bisa bersama dengan Kementerian Agama Kota Denpasar bersama Tuaji Ida Bagus Gede Bawel Adnyana. Swastiastu Tuaji. Baiklah, tidak ngaturakan suksma banget atas waktunya yang sudah diberikan di penonton Santi Dharma Chandra, karena ini juga beliau sebagai penyuluh agama Hindu yang wajib memberikan pencerahan-pencerahan kepada umat. Nah, Ji, ini kan Santi pribadi itu kan melihat fenomena-fenomena khususnya di generasi muda ya. Tuaji juga tahu bahwasanya kan dikit-dikit kita sudah sering membahas tentang mental health, tentang depresi, tentang bagaimana kehilangan arah, dan banyak juga generasi muda itu yang melakukan ulah pati seperti itu kan. Bunuh diri gitu kan. Nah, bagaimana sih pandangan tentang agama Hindu terkait fenomena mental health, tentang depresi, tentang kekalutan? Bahwasanya Santi sempat membaca salah satu tulisan di agama Hindu pada waktu Arjuna itu perang, Tuaji. Nah, busurnya itu jatuh sebagai alat perangnya itu kan. Tiba-tiba Arjuna itu kehilangan arah, kehilangan semangat hidup, bahwasanya kehilangan untuk tujuan dharmanya. Nah, itu bagaimana bahwa sekelas untuk Arjuna saja pernah mengalami itu, apalagi manusia gitu. Nah, menurut Tuaji bagaimana untuk melihat fenomena ini? Baik, terima kasih atas kesempatannya Mbak Santi. Demikian juga pemirsa Santi Dharma Chandra. Tadi sudah diperkenalkan, saya penyuluh agama Hindu di Kementerian Agama Kota Denpasar. Sangat bahagia hari ini dapat berbagi, berbagi tentang depresi, kita katakan mental health ya, seperti yang dikatakan Mbak Santi, bahwa kalau di dalam ajaran Hindu itu atau di ajaran leluhur kita, inilah pentingnya kita memelihara yang namanya mental atau pikiran kita agar selalu terjaga. Maka kan dari dulu selalu disarankan berpikirlah yang positif. Tujuannya berpikir positif apa? Agar raga kita itu juga mendapatkan vitamin positif di dalamnya. Tidak, kalau kita berpikir dengki terus, maka badan kita pun akan sakit. Pengaruh juga ke kesehatan berarti. Makanya disebut adyatmika duka. Bagaimana? Adyatmika duka itu adalah sakit karena pikiran. Sakit karena pikiran. Bermacam-macam dipikir. Seperti yang Mbak Santi ceritakan tadi, bahwa sekelas Arjuna saja bisa kalut, iya, karena pikirannya sakit, panahnya jatuh. Nah, dalam filosofi pewayangan, panah yang dibawa Arjuna itu menyimpulkan panah itu secara fisik dia disimbolkan dengan senjata panah, tapi secara spirit panah itu berarti manah. Apa itu? Pikiran. Pikiran. Oh iya benar. Ya, pikiran lagi. Makanya di dalam cerita Baratayuda itu Arjuna yang dikatakan orang pintar itu menggunakan senjata dengan secara fisik berupa panah, tetapi secara spirit itu adalah pikiran, artinya kecerdasan. Jadi ketika kita memiliki pikiran yang sehat, astungkara, jiwa kita pun akan sehat selamanya. Jadi seperti itu. Nah, berkaitan dengan banyak generasi muda kita yang depresi, bahkan ketika depresi sampai melakukan tindakan-tindakan ulah pati itu, kalau memang memiliki pikiran yang sehat, tentunya itu tidak terjadi. Memang sih dewasa ini banyak penyebab, kan begitu ya Mbak Santi ya, banyak penyebab, termasuk mungkin karena tidak memahami ajaran agama pun bisa menjadi penyebab orang itu depresi. Contoh seperti yang beberapa waktu kita pernah diskusikan, bahwa contohnya itu haruskah membanten canang setiap hari? Biar tidak, karena membanten canang aja kita stres. Karena itu kenapa? Karena kita tidak memahami ilmunya itu tadi, karena kita tidak memahami sejatinya agama Hindu itu seperti apa. Itu yang tidak kita pahami. Kalau bahasa gini, asal ikut aja, dia tetangga buat pajak yang besar, kita harus ikut. Akhirnya ketika kita memaksakan diri kita untuk ikut itu, akhirnya kan apa yang kita lakukan? Mulai berpikir yang tidak baik. Gimana caranya biar saya ikut? Akhirnya mulai muncul pikiran picik. Nah, saya nyuri aja. Nah, kan akhirnya begitu. Nah, karena memaksa keadaan ya. Ketika berhasil menyuri mungkin bahagia, tetapi
ketika mencuri itu diketahui oleh orang banyak akan menambah beban Iya, bagi diri penjara. kita. Selain penjara, selain di Dihukum. penjara itu, selain dihukum itu, beban yang paling berat itu adalah beban moral. Oh, gitu. Ya, beban moral itu ketika kita diketahui mengambil yang bukan hak kita atau bisa dikatakan mencuri, itu bisa menjadi bahan depresi. Kemudian depresi itu mungkin juga terjadi karena pesatnya kebutuhan hidup manusia saat ini, Mbak Santi. Iya, Ya. iya, iya, iya. Mungkin orang bedakan dulu orang punya anak 4 aman-aman aja tuh, Iya. gitu mungkin ya. Iya. Karena dulu punya anak 4 bisa beri makan aja udah udah luar biasa. Iya, iya. Kalau sekarang anak yang lahir sekarang itu tidak cukup diberi makan saja, Mbak. Sekolahnya, Sekolahnya, kebutuhannya. ya. Umur 5 tahun punya anak lebih dari 1 umpamanya, udah minta AP 1. Apakah 1? Adiknya bagaimana? Oh, iya. Adiknya lagi bagaimana? Kebutuhannya, ya. Kebutuhannya lagi. Kemudian ketika sudah sekolah, di sekolah tidak cukup kita sekolah ini. Kalau orang dulu bilang, kalau orang bodoh itu disimpulkan oleh orang-orang kita dulu, kayaknya mau masuk di minggu gitu. Gimana? Artinya beginilah orang kalau sekolah hari Minggu, Oh, iya. bodoh jadi. Ternyata apa yang terjadi sekarang? Justru orang pintar itu sekolah hari Minggu. Oh, iya. Benar-benar. Ekstrakurikuler dan Iya, lain iya, sebagainya. iya. Nah, itu bayar dan lain sebagainya. Biaya lah. Biaya, artinya biaya lah keluar. Belum beli buku seperti sekarang. Memang dulu tidak ada buku, dia itu hanya pakai buku-buku sederhana. Dan itu kadang kalau zaman dulu kan kayak LKS, buku paket itu kan dipinjemin juga ya dari perusahaan. Kalau sekarang kan juga banyak yang beli. Sekarang memang ada yang dari sekolah dan lain sebagainya, tapi yang buku yang dipakai kerja harian itu kan memang harus ada. Ketika anak kita tidak bisa beli, beban pikiran seperti kasus di Nusa Tenggara itu, Mbak Santi. Oh, yang anak SD ya? SD saja udah depresi. Oh iya, udah depresi gara-gara nggak dikasih uang, gara-gara beli Gara-gara apa? nggak bisa beli buku, Buku, kan. LKS. Betul. Nah. Akhirnya itu yang terjadi. Kemudian yang namanya mungkin generasi muda itu mungkin dia menunjukkan dirinya berani loh saya melakukan tindakan itu tanpa memikirkan efek akibat kedepannya ketika melakukan ulah pati itu. Keluarganya yang ditinggalkan. Mencaru lagi. Betul. Kalau kita lihat itu kan itu ada mencarunya, ada upacaranya, bebannya banyak. Kemudian hal-hal lain juga yang menyebabkan orang banyak depresi itu selain kebutuhan ekonomi itu adalah lingkungan sosial terkadang. Apalagi ada di perkotaan itu lingkungan sosialnya beda ya kalau di kota dengan di desa. Jadi kalau di desa setiap yang orang lewat kita bisa senyumin, kalau di kota belum tentu. Setiap orang lewat Udah bisa kita senyumin. hampir sama kayak kalau di kota di Bali ya udah hampir sama Jakarta sih. Lolo gue lah Nah, kayak gitu. udah begitu. Mulailah seperti itu. Artinya kalau istilah Balinya rasa menyamu berayanya itu sudah seperti ada sekat. Apalagi dengan dunia sekarang ini semua diukur dengan uang, jadi Materi. menyamu itu diukur dengan materi. Iya. Dengan materi apa yang saya dapat. Oh, gitu. Jadi seperti Ada itu. Jadi harus ada feedback-nya. sebab akibat. Iya. Saya mau berteman sama kamu, tapi harus ada sebab akibat. Kalau dulu orang berteman ya berteman. Iya, gitu, tulus-tulus nggak- aja tulus gitu aja kan. Kalau sekarang kan seperti itu. Nah, seharusnya kalau memang setiap manusia, setiap generasi memahami dirinya diciptakan sebagai manusia, harusnya sangat bersyukur. Tidak harus ada tindakan-tindakan seperti itu. Karena seperti yang dalam ajaran agama Hindu itu manusia itu diberikan kelebihan, ada tripermanenya. Apa itu tripermana? Sabda, bayu, idep. Sabda dia bisa berbicara, bayu manusia memiliki tenaga, dan idep bisa berpikir. Kalau tumbuh-tumbuhan kan hanya tenaga saja dia punya. Kalau binatang bisa berbicara, Sama punya bertumbuh. tenaga. Kalau manusia diberikan kelebihan untuk berpikir, wiweke. Harus bisa menggunakan wiwekonya. Wiweke itu apa? Itu dah menimbang mana yang baik, mana yang buruk, menimbang positif negatifnya. Contohnya orang wiweko itu mau mencuri, ditimbang dulu. Kalau saya mencuri, negatifnya gimana ya? Positifnya gimana? Oke, berpikir panjang gitu berpikir ya. panjang wiweko itu. Kalau lebih banyak negatifnya, jangan, tidak boleh mencuri. Ajaran agama tidak boleh mengajarkan. Pasti gitu kita dalam Iya. Nah, demikian juga di dalam kitab Sara Samusaya itu kan dikatakan Gimana?
ketika kelahiran menjadi manusia itu sungguh utama. Sungguh utama lahir menjadi manusia. Pertama, kenapa lahir menjadi manusia itu sungguh utama? Satu, karena lahir menjadi manusia itu tahu benar dan salah. Mencuri salah. Anjing nggak tahu dia mencuri salah. Iya, ngambil aja kan ya gitu. Yang penting ada makanan bisa saya makan, ambil. Karena nggak punya hidup tadi ya. Nah, itu kalau manusia tahu. Kemudian lahir dengan menjadi manusia, dia bisa meningkatkan statusnya untuk mendapatkan moksha. Hanya yang terlahir menjadi manusia itu yang bisa dekat dengan moksha. Tujuan akhir hidup manusia Hindu itu kan adalah moksha, mendapatkan kelepasan sekala maupun niskala, atau bahasa gini menyatu dengan Tuhan. Ketika orang itu meninggal, arwah atmanya menyatu dengan Tuhan, menyatu dengan Brahman. Itu tujuan. Siapa yang bisa dapat itu? Yang terlahir menjadi manusia. Atman yang ada pada tumbuh-tumbuhan, yang ada pada binatang, belum tentu dia bisa mendapatkan moksha. Dia harus meningkatkan statusnya dulu dari Atman ini ke manusia. Makanya manusia, siapa yang merubah? Manusia lah yang melipat. Ya, manusia yang melipat. Tetapi jangan tanya saya nanti apa buktinya, nanti ditanya saya balik nanti. Apa buktinya? Ini roh ini jadi. Itu udah niskala ya. Itu di luar nalar kita sebagai manusia. Jadi dalam ajaran Hindu dikatakan seperti itu. Yang jelas, karena sungguh utama kelahiran menjadi manusia itu, maka hanya dengan lahir menjadi manusia kita bisa mendapatkan moksha. Artinya yang lain belum. Nah, ini yang harus dipegang teguh. Sekalipun menjadi manusia cacat, Mbak Santi. Difabel gitu. Ya, menjadi manusia cacat pun itu sungguh utama. Karena dengan menjadi manusia kita mendapatkan moksha. Walaupun kalau jadi hewan, sesempurna apapun hewan, dia belum bisa melompati jenjang hidup itu. Dia harus di manusia. Nah, ini untuk Santi lihat tentang fenomena-fenomena. Kenapa sih banyak manusia itu kehilangan jati dirinya? Terus manusia lupa akan jalan dharmanya. Karena itu tadi, di zaman sekarang, di era digital, kita kan bisa mengakses apapun di media sosial itu tanpa batas. Dan di agama Hindu sendiri, kita di Pancasila itu ada karma pala, kan gitu kan. Setiap kelahiran manusia memiliki karma dan jalan hidup masing-masing. Tapi kalau pikiran kita sudah teracuni dengan media sosial yang cukup banyak, kita lebih banyak membandingkan hidup dan lebih lupa akan diri kita sejatinya, diri kita seperti apa. Misal nih, aku melihat postingan orang punya mobil 5, sedangkan kita sendiri kadang kita masih punya motor, kita masih punya mobil 1. Dan perbandingan itulah yang kadang membuat orang itu iri, dengki, atau memang lihat berita-berita debat politik atau apa yang bikin overthinking dan lain-lain. Terus mungkin lihat berita kayak kekerasan dan lain-lain. Ya kalau orang yang memiliki akal wiweka yang bagus, yang mungkin kok kasihan ya, tapi kalau enggak, itu kan bisa dijadiin contoh. Misal ampun kayak kasus-kasus pemerkosaan, pencurian, kekerasan, begal dan lain-lain gitu kan. Itu malah kalau di WWK-nya nggak bisa digunakan, itu malah jadi ternyata bisa orang itu begal, mau jadi begal deh, gitu kan kayak gitu kan. Nah, bagaimana menurut Tuaji, setiap manusia agar bisa tahu jalan karmanya, agar tahu tujuan hidupnya, dan bagaimana agar tidak iri dengki? Karena kita sendiri di agama Hindu diajarin karma pala, tapi banyak orang yang iri dengki dengan orang lain. Misal Tuaji kerja di Kementerian Agama sebagai penyuluh, sedangkan Santi kesana kesini ya kan, ngonten dan lain. Kalau Santi iri sama Tuaji, enak Tuaji udah enak Tuaji kemana-mana udah acara kegiatan agama sama menteri. Berarti Santi itu yang gila, karena kelahiran Tuaji kan beda sama Santi, harinya beda, bulannya beda, terus kalau karmanya pun beda. Seperti itu. Nah, menurut Tuaji itu bagaimana untuk pandangannya agar kita bisa menjaga jati diri kita tahu tujuan hidup kita seperti apa? Ya itulah Mbak Santi, bagaimana kita terlahir menjadi manusia itu sudah membawa karma wasana masing-masing. Artinya sudah membawa karma hidup masing-masing. Karena di karma pala pun ada 3, mungkin sudah sancita, prarabdha, kriya manu. Benar, itu baru tahu. Ulangi. Benar, ini karma pala ada 3. Apa? Sancita, prarabdha, kriya manu. Apa itu? Sancita karma pala itu adalah sisa karma kita di kehidupan terdahulu. Sebelum kita lahir.
di kehidupan kita terdahulu. Karena dalam hidup itu kan mempercaya reinkarnasi. Oke. Mungkin saya dulu jadi presiden. Oke. Mungkin. Saya jadi menteri nggak dong? Tapi saya korupsi waktu itu. Terus, ya. Meninggal, terlahirlah sekarang, makanya hanya jadi penyuluh. Oh, penyuluh gitu. Oke, soalnya. Harusnya kalau dulu saya jadi presiden hidup terdahulu, jadi orang baik, jadi sekjen PBB mungkin saya. Iya. Reinkarnasinya lebih Nah, baik. lebih baik. Gitu. Nah ini turun ini ya. Oke. Nah itulah sancita karma pala itu sisa kehidupan kita terdahulu yang belum sempat kita nikmati akan kita nikmati dalam hidup ini. Oke. Prarabdha karma pala, karma di kehidupan ini kita nikmati dalam hidup. Langsung bayar tunai cash. Bayar tunai. Ya, artinya Contohnya? mencuri sekarang ditangkap polisi itu kan karma. Oke, itu berarti udah hukumannya udah nyata ya. Nah, itu. Kemudian karma kita di dalam hidup ini yang belum kita nikmati, maka akan kita nikmati di kehidupan yang akan datang. Dipetik di kelahiran kembali. Itu namanya kriya mana karma pala. Kriya mana karma pala. Jadi karma kita sekarang akan dinikmati dalam hidup ini. Makanya umat Dharma dimanapun berada, apapun yang terjadi dalam hidup kita saat ini, kita adalah sedang menjalani karma kita dan kita juga membuat karma kita. Menjalani karma kita artinya menjalani takdir kita yang sudah dititahkan seperti Mbak Santi katakan tadi, dan kita juga membuat karma kita. Nah, membuat karma untuk kapan? Untuk hari esok, untuk hari ke depan, dan di kehidupan yang datang kita buat karma dari sekarang. Mungkin saja banyak kan ada, padahal dia nggak begitu kerja, tapi kerja dikit kok berhasil. Iya, rezekinya banyak. Rezekinya banyak, itulah karma wasananya. Artinya depositonya ini masih banyak. Oh gitu, berarti kita nggak boleh iri ya? Nggak boleh iri. Mungkin Aduh, udah kerja keras banget, tapi kok duitnya segini-segini nah, aja. ada orang sudah banting tulang siang malam kerja kok tetap segitu. Nah, berarti dia masih banyak utang sisa-sisa karma. Realita kan itu ada orang-orang seperti itu. Memang ada. Padahal dia kok sering nipu, sering ini kok kehidupannya bahagia. Iya gitu kan kayak gitu. Itu kan itu penjahat loh. Betul. Kayak gitu. Tapi kok hidupnya bahagia Ya, gitu. artinya dia punya deposito yang banyak itu. Oh, Suatu gitu. saat ingat, semua itu akan habis, semua itu akan ada waktunya. Dalam hukum korupsi pun di dalam, lupa saya nama kitabnya Mbak Santi, pernah saya baca, katanya kalau orang korupsi itu hanya bertahan 10 tahun, tetapi di tahun ke-11 semuanya akan sirna. Begitu dikatakan di dalam kitab itu. Saya lupa petikan slokanya, pernah saya baca karena pernah menyampaikan materi tentang korupsi. Oh gitu. Jadi seperti itu. Nah, yang membuat orang depresi itu sekarang itu orang itu terlalu memanjakan kamanya. Apa itu? Keinginannya. Ya. Kan setiap manusia wajar dong punya Ya. keinginan. Terus Itulah apa gitu? seperti yang saya katakan. Kalau kamu menjalankan keinginan, jalani keinginan yang baik, jangan sebaliknya. Oke. Mencari surga dengan jalan neraka itu. Jadi keinginan yang tidak baik yang lebih banyak. Contoh mungkin orang minum itu mungkin dilihat mungkin sebelah mata ya. Orang minum, kalau menurut saya sah-sah saja orang minum, tapi jangan kamu jadi pemabuk. Tidak hanya minum, mabuk itu kan tidak hanya diminum. Ada orang yang mabuk karena harta juga. Iya sih. Mabuk janda? Oh iya, kurang tahu saya. Terus bercanda sebentar. Terus habis itu lagi di. Jadi artinya ketika ada orang yang mabuk karena tahta, karena jabatan sudah tidak memungkinkan akan mendapatkan jabatan itu, berusaha artinya mengeluarkan banyak uang, nyogok sini situ, akhirnya tidak dapat, depresi kan bisa seperti itu. Kemudian ingin kaya instan, ingin dapat uang instan, apa caranya orang hal yang bukan haknya. Selain itu, nah akhirnya melakukan judi online dan lain sebagainya. Oh iya, itu juga marah. Itu juga bikin salah satu kasus bunuh diri. Betul. Juga loh, Ji. Kalau itu dijadikan hanya hiburan mungkin sah-sah saja. Walaupun judi itu tidak boleh, tetapi untuk menghibur mungkin
masih bisa diterima, tetapi ketika kamu kecanduan di dalamnya, ini yang menjadi bahaya. Artinya kamu mabuk di dalamnya, kecanduan lah, akhirnya kalah terus semua miliknya akhirnya dijual, depresi dan lain sebagainya. Kan bisa jadi seperti itu. Kemudian ada orang mabuk karena wanita, udah punya istri satu, pengen nama istri lagi, dan lain sebagainya. Memang dalam Hindu di ajaran Krishna Brahmacari Kan nggak apa-apa kan? boleh nikah 4 kali kak. Tetapi secara Itu dia. fisik, kalau secara kama, secara fisik menikah 4 kali. Tapi secara spiritual, Krishna Brahmacari itu tidak menikah fisik 4 kali. Tetapi ada 4 hal yang harus kita nikahkan: badan kita, pikiran kita, perasaan kita, dan iman kita. Itu untuk nanti itu dibahas untuk di sesi pernikahan ya. Itu yang itu kan. Nanti. Tunggu dia bisa. Saya mancing aja dulu. Oh, mancing. Iya. Belum pinter tuh Haji ini ya. Nah, itu tadi Ji. Jadi banyak hal yang memang Sandi membaca dengan realitas, dan kadang banyak hal, ini contohnya nih. Ya. Orang kan udah kalut, kita kalau udah pikiran kalut, menurut Tuh Haji solusinya gimana? Nah, Curhat ke teman betul. kah? Atau takutnya curhat ke teman ya kalau temannya benar, ya kan? Betul. Terus kalau atau datang ke pemuka agama kah? Atau kemana gitu? Menurut Tuh Haji gimana kalau manusia mengalami depresi gitu kan? Apa yang dia harus dilakukan? Kalau melihat kasus-kasus, ini kasus yang kita Ya. dapat saja, orang yang bunuh diri itu pasti sendiri, Sendiri. nggak ada ngajak-ngajak kan. Iya ya benar sih. Sendiri. Agar dia tidak sendiri, Oh. maka kalau menurut saya itu memang perlu ada teman. Kalau punya suatu masalah, ceritakan sama teman yang tepat. Iya. Tetapi kalau cewek punya masalah, jangan curhatnya ke cowok, apalagi sudah berkeluarga, nanti panjang urusannya. Baik, Tuh Haji tahu di grup Sandi Dharma Chandra kan? Curhat Saya apa? nyimak-nyimak aja ini orang. Kan curhat apa? Karena gini Tuh Haji, meskipun grup Sandi Dharma Chandra ini grup agama ya, tapi Ya. banyak hal orang-orang curhat karena mereka Betul. kadang tidak memiliki ruang untuk cerita. Makanya Sandi tuh bikin wadah, terserah dia lu mau ngoceh apa, yang penting tersampaikan, tersalurkan, dan dia nggak melakukan hal-hal yang kurang baik gitu loh Tuh Haji. Makanya Padahal kadang kan orang-orang yang depresi itu yang dibutuhkan itu sederhana, teman curhat. iya, mau Biar tidak didengar. benar gini, karena kan ketika ada yang mendengar, ketika dia melakukan tindakan yang tidak baik, ada yang melarang, Oke. ada yang jangan, ada yang Ada begitu, ngontrol lah. ada ngontrol gitu. Nah kalau sendiri inilah yang berbahaya. Selain itu kita juga harus meningkatkan lagi Mak Santi, Tapi falsafah ajaran leluhur kita, segilik seguluk selulung sebayang takel. gitu. Segilik seguluk selulung sebayang takel. Artinya menyatu dalam rasa suka maupun duka. Lung itu kan patah artinya, lung patah-patah. Nah, jadi segilik seguluk artinya patah itu artinya saudara kita saat dia menderita, saat dia susah, kita harus support dia. Jangan Rasanya mau berayanya kuat ya. mau berayanya kuat lagi. Artinya itu udah hilangkan itu. Apa sih untungnya saya temenan dengan dia? Jangan begitu. Ingat, kita tuh sesama manusia. Wasudewa Kutumbakam kan? Artinya Wasudewa Kutumbakam itu kalau kita globalkan artinya atau maknanya, semua manusia adalah saudara saya, binatang dan tumbuh-tumbuhan adalah sahabat saya, bumi ini adalah rumah saya. Kalau bumi ini rumah saya, jangan buang sampah sembarangan. Kalau binatang dan tumbuh-tumbuhan saudara saya, jangan menyakiti hewan. Kalau semua manusia saudara saya, ketika ada orang tenggelam, Mbak Santi kan sering diving nih. Iya. Kalau ada orang tenggelam, jangan nanya KTP dulu. Langsung Namamu ditolong. apa? Oh, iya, nggak boleh, Beda nggak namanya boleh. nggak dibantu, nanti nggak boleh. Ya. Pokoknya langsung kalau ada yang dengar langsung saja angkat. Langsung angkat. Oh, Artinya seperti itu. Hmm. Ini yang perlu kita tingkatkan tadi agar lihat tetangga kok bengong-bengong sendiri, ya mungkin Dengan senyum kita, sapa kita, mereka punya dengan semangat. senyum, sapa, salam kita Oh. coba masuk dulu, siapa tahu nyambung, akhirnya ngobrol dan dia mau curhat dan kita bisa bantu beri solusi seperti itu. Benar sekali. Itu yang luar biasa. Dan lebih banyak kalau Santi pribadi ya, ini tuh Santi menyampaikan kepada pemirsa Santi Dharma Chandra,
bahwasanya di kehidupan ini tuh tidak ada yang abadi, Ci. Termasuk sebuah rasa ya. Suka duka lara pasti itu kan hal yang dilalui manusia, dan kadang kita udah seneng nih, besoknya sedih lagi, habis sedih seneng lagi. Jadi kalau kita mengalami fase sedih akhir, nanti kita pasti akan seneng lagi. Kita pikirannya kita seperti itu aja, jadi kayak awan aja cuaca kan. Dan Santi ini kan masih belajar di agama Hindu ya, bahwasanya di agama Hindu itu kita ada di Atman, percikan Tuhan ya, percikan Tuhan, dan itu seperti matahari yang ada dalam diri manusia atau spirit manusia. Bahwasanya ketika kita sebagai awan matahari yang dalam Atman diri kita, terus ada awan gelap yang menyelimuti kita, percayalah segala sesuatu itu tidak akan selamanya. Jadi tidak ada yang abadi, semuanya akan diganti lagi dengan cahaya, asalkan kita mampu untuk belajar tentang kesadaran diri. Nah, tambahan Tuan Cik nih satu lagi, bahwasanya kasih semangat dong ke pemirsa Santi Dharma Chandra. Mungkin yang lagi sedih, putus cinta, atau habis di PHK, atau memang lagi cari pekerjaan, atau habis selesai divorce, perceraian, atau yang ditinggal nikah sama mantannya, atau ada anaknya yang meninggal, atau anaknya yang kabur. Kemarin juga ada curhatan kayak gitu, anaknya kabur sama istrinya kabur. Nah, itu bagaimana untuk Tuan Cik nasihatnya? Baik, terima kasih. Kalau mengalami hal-hal yang mungkin kurang mengenakkan ya, dalam diri yang kita alami, percayalah bahwa kita sedang menjalani karma kita dengan harapan hari ini boleh tidak baik, suatu saat nanti pasti lebih baik. Artinya sama dengan manusia pun kadang seperti itu. Setiap orang boleh punya masa lalu yang tidak baik, tapi setiap orang berhak atas masa depan yang lebih baik dan lebih mulia. Nah, itu yang mungkin perlu kita tekankan kepada setiap insan, setiap manusia. Ingat, seperti yang dia katakan tadi sama Santi, bahwa kita menjelma menjadi manusia ini sangat sungguh utama, maka janganlah sia-siakan itu. Memaaf dan memberikan maaf adalah kuncinya, karena tidak ada manusia yang sempurna di dunia ini. Semua manusia punya kesalahan, dan semua manusia bisa terjerumus dalam kesalahan itu. Nah, maka dari itu komunikasi dengan pasangan masing-masing, komunikasi dengan keluarga masing-masing, komunikasi dengan teman masing-masing, sehingga kita mendapatkan ilmu mungkin dari teman-teman, dari kerabat kita, sehingga kedepannya kita menjadi manusia yang lebih baik. Makanya itulah pentingnya orang itu sharing, Mbak Santi. Kadang kan si A tahu ilmu ini, si B tahu ilmu ini, ketika kita sharing kita bisa dapat banyak ilmu. Seperti itu. Terima kasih untuk Tuan Cik Ida Bagus, gede bawaannya, bahwasanya ilmu yang luar biasa ini bisa bermanfaat untuk umat sedharma dan satu YouTube dengan begawan kita 2.3, agar semua umat sedharma bisa semangat untuk menjalani hidup. Untuk slokanya adalah janganlah menyerah kepada ketidakberdayaan dan bangkitlah wahai pejuang. Dan ini slogan ini menyebutkan bahwasanya kita adalah pejuang. Terima kasih. Tutup dong dengan doa dan para masyarakat. Para masyarakat. Om Santi 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 Om.